Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Nah, hari pagi, Kak ini Vera. kita mau melanjutkan, yang kemarin-kemarin ya, yang kemarin-kemarin kita ada membahas tentang Ophelia, lukisan itu, dan ada bunga-bunganya. Hari ini kita mau membuat, kolase bunga digitally, secara digital ya, kita akan menggunakan Canva. Di sini semuanya sudah familiar belum dengan menggunakan Canva? Udah biasa. Udah biasa, jadi udah pada bisa ya? Karena kalau misalnya sudah pada bisa, Kakak skip, intronya, tentang pakai Canva-nya, kita langsung membuat, kolasenya. Yang lain? Boleh Atau diadu kita ya ke udah teman-teman. boleh deh kita itu ya? Oke. Jadi, yang kita pakai sekarang itu namanya Canva, dan Canva itu, apa namanya, harus bikin, account, cuman nggak usah bayar, jadi ada Canva free. Kakak pakai Canva yang free, jadi nggak bukan yang bayar ya. Kalau misalnya yang bayar tuh namanya Canva Pro, ada, subscription-nya. Nah, untuk Canva free sendiri, kita akan menggunakan, kita akan membuat desain baru, poster atau presentasi boleh. Jadi karena, apa, tempatnya besar gitu, jadi kalian boleh memilih poster poster A3 kalau misalnya mau, atau untuk presentasi juga boleh. Jadi, karena, supaya apa sorry ini pakai bahasa Inggris. Supaya, apa, area kanvasnya besar gitu. Oke. Nah, di Canva ini kita bisa mengatur, apa namanya, resolusinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau, membuat karena hari ini kan kita kan, hanya bermain-main dengan, kolasenya ya. Kalau misalnya kalian mau membuat produk yang di-print, kalian harus, apa namanya, memperhatikan, resolution-nya. Jadi resolusi dari, apa namanya, medianya tuh bisa dilihat dari sini. Jadi kalau misalnya, kita mau print, berarti kita harus, size-nya tuh harus sesuai dengan, size yang akan kita print. Karena kalau misalnya kita memilih size di sininya kecil, ternyata waktu kita print, kita mau poster A3 gitu ya, hasilnya akan pecah, gitu. Untuk hari ini kita main-main di digital digital playground-nya aja ya, oke? Kita akan membuat, apa namanya, flower kolase kolase bunga. Nah, jadi pertama kali yang akan kita lakukan di sini tuh, kita mengumpulkan bunga-bunganya dulu, mengumpulkan bunga-bunganya. Kita mulai ya, kita mengumpulkan bunganya dari bagian sini. Jadi di sisi sebelah, dari sisi sebelah kiri, di ujung sini ada macam-macam desain, itu kalau misalnya kita mau, mencari template. Template itu adalah, satu set desain yang sudah dibuat oleh desainer di Canva, kemudian kita pakai, untuk, ya kita adaptasi untuk, karya kita gitu. Misalnya kita mau membuat presentasi, kita buat di sini. Oh, atau kalau enggak Kakak contohkan membuat posternya ya, sebentar. Jadi bisa kelihatan. Karena setiap ukuran itu memiliki template yang berbeda-beda gitu. Jadi biasanya kalau, di sini, lebih untuk, print, kalau untuk presentasi tadi, lebih untuk presentasi. Jadi template itu template presentasi gitu, ada beberapa halaman, kemudian ada, pokoknya presentasi lah, untuk presentasi ya. Nah, jadi, desain ini akan berguna kalau misalnya kita, mau, apa ya, kita punya tujuan di pikiran kita, kita mau membuat apa, misalnya mau membuat cover majalah, atau mau membuat poster di tembok, atau, presentasi yang tadi, atau kita mau buat pengumuman. Jadi kita bisa mencari di sini gitu, kita mau membuat apa, jadi bisa bisa pilih, apa namanya, template yang sesuai, kita bisa ganti-ganti dengan, yang sesuai. Hari ini karena kita mau, apa namanya, kita mau membuat, kolase,
Jadi kita pakai blank aja gitu, jadi kertas putih. Oke. Nah, yang kedua, pertama kan desain untuk template-nya. Kedua itu elemen. Elemen ini, dia ada banyak ya, ada shape, bentuk-bentuk ini lines and shapes, bentuk-bentuk. Kemudian ada graphics. Graphics itu gambar ya, biasanya, dia nggak ada background-nya, jadi dia kayak stand alone gitu, graphics. Ini kita juga bisa pilih collection di bawah sini ada collection-nya, ada kita juga bisa cari, mau cari apa gitu. Kemudian selain graphics ada stiker, ada animasinya, biasa kita pakai untuk presentasi atau untuk sosial media, reels, dan lain-lain. Nah, kemudian ada foto. Foto ini, ada yang cut out itu dia nggak punya background, jadi cuman, apa namanya, potongan dari misalnya bunga gitu ya, ada yang, foto-foto biasa, oke. Semua elemen ini bisa kita search, kita bisa cari di sini ya. Kemudian ada video, video ini kita nanti nggak pakai, tapi ini, koleksi video juga bisa dipakai untuk presentasi, sosial media biasanya. Audio itu lagunya, kemudian, chart table dan lain-lain. Oke. Nah, karena hari ini kita mau membuat, kolase bunga-bunga, kita sekarang mengumpulkan dulu bunga-bunganya. Ini kayak, sebenarnya mirip ya kalau misalnya kita mau membuat kolase di dunia nyata, juga kita kan perlu mengumpulkan bahan-bahannya dulu gitu. Kalau kalau misalnya di dunia nyata biasanya kita ngambil kolasenya dari mana biasanya? Ada yang pernah membuat kolase? Dari majalah-majalah, Da Kak. majalah, benar, Pernah. majalah, kalender. Terus ada yang mengumpulkan bunga-bunga kering? Pernah mengumpulkan bunga-bunga kering Pernah sih. untuk kolase? Pernah ya? Batas buku. Nah, Kalau aku sih buat membatas buku. pembatas buku, ya benar, bisa. Nah, di sini sekarang itu, minggu lalu kan, apa namanya, Kak Sandra menjelaskan tentang lukisan Ophelia ya, dan, bagaimana pelukisnya suka memasukkan elemen-elemen bunga ke dalamnya. Bunga-bunga itu juga, bisa, apa ya, menunjukkan emosi, bener nggak? Minggu lalu inget nggak, Kak Sandra cerita apa? Ada yang, coba mau share sebentar soal yang minggu lalu? Itu sih, Kak, apa tuh kenapa ada bunga tertentu di gambar itu? Makna bunga. Makna bunganya ya. Jadi bunganya tuh bermakna macam-macam. Ini di sini nih ada toko bunga yang, apa namanya, membuat, summary bagus sekali. Jadi bunga-bunga itu tuh, biasanya ada, apa ya, menyeratkan sesuatu gitu ya, dari warna yang dipilih. Nah, ini kan ada apa, flowers di art ya, dari tahun-tahunnya biasanya, apa, dari Renaissance, terus Impressionism, terus ke apa, sampai itu ada, apa namanya, mereka menggunakan bunga sebagai simbol perasaan gitu. Nah, di sini juga ada warna-warnanya kan, kalau misalnya kita banyak menggunakan, warna-warna bunga yang cerah ceria, merah, kuning, oranye gitu, lukisan kita juga terasa lebih happy gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang warna-warna soft seperti pink atau, putih, krem gitu, itu juga kerasa gitu romantisnya rasanya gitu. Jadi hari ini kita, apa, kita mau membuat karya ini gitu secara digital di Canva. Saya udah lama Canva nggak pakai Kakak Canva sih, Kak. menggunakan oh nggak apa-apa. Jadi di sini kita, kita cari aja flowers ya, flowers dan kita bisa mulai mengumpulkan. Apa namanya, yang perlu diperhatikan, ini kalian, apakah sedang membuat bisa membuatnya bareng-bareng sama Kakak sekarang? Bisa Bisa, membuka Kak. Canva? Bisa ya? Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh, langsung tanyakan gitu. Nah, untuk, apa namanya, bunga yang akan kita pakai itu bisa diambil dari foto atau bisa diambil dari yang lukisannya. Tapi yang perlu kalian perhatikan itu style-nya kalau bisa sama. Jadi misalnya kalian, menggunakan bunga yang foto ya, seperti ini ya,
atau bunga ini kalian bisa pilih ya, toggle di sini ya, bisa pilih foto, bisa pilih graphics. Atau kalau misalnya kita campur-campur, seperti ini kan, nggak kayak kolase ya, karena ini berbeda style ya, kalian lihat nggak style-nya berbeda? Ada Ya. yang foto, ada yang kayak doodle doang, ada yang, apa namanya, line art, ada yang watercolor gitu. Jadi, kita kalau bisa kita mau style-nya kita tuh sama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang, apa namanya, kayak misalnya pakai pensil warna atau pakai watercolor, itu semua bunga-bunga yang kita pakai, harus sama. Kok Kakak angkat tangan? Oke, ya. Nah, cara milihnya bagaimana? Kalian bisa pilih, di sini, selain pakai kata flower gitu aja bisa kalian misalnya mau pakai pressed flowers gitu ya. Ini nanti dia keluar nih, apa namanya, gambar-gambar yang, ya apa, kalau ini bunga kering ya, jadi ini banyak sekali bunga-bunga kering, pressed flowers. Oh, satu lagi kalau misalnya kalian mau memakai bunga-bunga yang nggak ada watermark-nya, kadang-kadang ini ada watermark tapi nggak kelihatan, jadi nggak apa-apa ya, pakai yang free aja. Jadi, ini nggak ada pilihannya, tinggal cari yang nggak ada, apa namanya, yang nggak ada mahkotanya. Banyak kok, apa, pilihan bunga-bunga free yang ya kalau Eh, misalnya ada magic recommendation kalian juga bisa pilih see all. Iya, siapa yang mau bertanya? Tante, kalau Iya. misalnya bisa aku kasih bunganya, karena aku maunya biasa watercolor. Itu kalau aku kasih halaman watercolornya kayak splash watercolor gitu nggak apa-apa. Oh, boleh boleh boleh. Jadi misalnya kamu mau pakai watercolor ya, watercolor flower misalnya ya, terus kamu mau tambahin, apa namanya, splash-nya, blob-nya gitu di belakangnya gitu ya? Begini kan maksudnya? Iya, Iya, boleh boleh boleh. Boleh, itu nanti sekarang kita masih dalam tahap mengumpulkan ya. Jadi nanti kita akan menggunakan elemen-elemen tambahan buat menghias, tapi, sekarang ini kita, tahap mengumpulkan bunga-bunganya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan foto, kalian bisa pilih di sini cut out only, cut out only. Cut out only itu berarti, dia akan memilih, bunga-bunga yang sudah dirapikan gitu loh, sudah di-cut out ya, sudah cut out only. Ini banyak kok yang free-nya. Kita bisa ke magic recommendation gitu ya. Kan Kakak pilih banyak mana ya? Kak, aku nggak pakai Canva nggak apa-apa kan, aku pakai Figma aja. Oh, kalau Figma nanti bunga-bunganya dari mana? Nyari di Google aja kak, nyari Google terus nanti pakai remove background yang sama yang punya Adobe yang bagus. Nanti aku Bisa. copy paste aja, bisa kok. Oke, sip, bisa. Boleh. Soalnya kalau misalnya buka Canva udah lemot lagi. Oke oke oke. Kamu lagi pakai Figma soalnya ya? Iya, udah jarang banget pakai Canva kak. Oke. Nah, ini juga, apa namanya, ada daun-daunannya gitu ya. Jadi kalau kalau kita buat bunga karangan itu, kita bisa pakai bunga dan daun. Kalau misalnya kalian punya Canva Pro account mau dipakai boleh juga, karena bunga-bunganya pasti lebih banyak pilihannya. Gitu. Oh, kadang-kadang di grafik juga bisa sih. Ada yang foto-foto. Oh, ganti. Kemarin tuh Kakak juga dapat bunga-bunganya banyak. Mana ya? Oh, udah telat kan? Ah, ini. Habis bisa. Ini bunga-bunganya kita pilih yang style-nya sama ya, karena kalau misalnya style-nya berbeda, dia digabung-gabungin jadi kelihatan aneh gitu. Misalnya ada kayak begini gitu kan jadi nggak nyambung, apa namanya, kreasinya. Karena kalau misalnya dalam satu lukisan pun, biasanya orang-orang menggunakan, style yang sama gitu. Oke, jadi kita kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya nih bunga-bunganya. Selain style ini, terus watercolor, kalian juga, bisa apa namanya, eee, pakai yang apa, kayak line art gitu ya. Jadi, apa, pilih-pilih gambar-gambarnya seperti itu.
Nanti kita akan bikin apa namanya? Terus nanti juga kita bisa eksplorasi ya. Misalnya kalau misalnya apa namanya? Bunga-bunga yang kita pakai semuanya warna merah gitu atau merah. Jadi kita bisa bermain dengan warna dan apa namanya? Bisa bermain dengan gimana ya? Kita pengen tahu bener nggak sih kalau misalnya warna-warna yang cerah-cerah kalau dipakai dalam satu komposisi itu akan membuat karyanya berasa lebih happy misalnya daripada kalau kita pakai itu. Jadi kalian bisa apa, eksplorasi gitu. Jadi kita coba-coba ya. Ini Kakak masih mau mengumpulkan yang lain dulu. Ini nanti jadinya kayak apa, Kak? Kenapa? Karyanya? Iya. Tergantung dari yang kalian pilih. Tergantung dari yang kalian pilih. Jadi misalnya kita apa namanya? Kita pakai press flowers, kita bikin komposisi apa namanya? Kolase ya. Nanti Kakak juga akan menambahkan misalnya scrap paper, misalnya kita pakai dried flowers gitu ya. Kita akan menambahkan scrap paper, terus kita apa? Akan memilih quotes atau kata-kata, bisa kita masukkan ke dalamnya gitu. Jadi ini kayak 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 kolase buat apa ya, Nanti di print atau menggali enggak? ya, menggali emosi. Nanti Nggak di usah, nggak apa-apa. Nggak Nggak usah. usah di-print, nggak apa. Tapi kalau misalnya kalian mau print juga boleh. Audrey Gitu, dulu nanti kita bikin akan tampilkan. kolase tuh kayak gitu ya. Audrey dulu suka bikin kolase pakai bunga-bunga kering, daun-daun kering. Terus kumpulin bunga-bunga keringnya di mana? Di taman? Di depan rumah banyak bunga, tanaman. Oh, iya, iya, iya. Terus ditempel-tempel ke kertas gitu ya. Bener, ditempel-tempel di kertas gitu. Cuman karena kita sekarang digitally, jadi kita pilih-pilihnya secara digital gitu, kita Ini pilih-pilih. mirip kayak dunia asli tapi cuma nyari bunganya di itu tuh di Bener, Elements, bener. terus kayak ditaruh di ininya apa namanya? Iya, bener. Template-nya. Oh. Iya. Ini Jadi boleh kita nggak bunga? bikin kolase digital. Kenapa? Boleh nggak bunga? Boleh bukan bunga. Sorry, agak putus-putus suaranya. Boleh apa? Boleh nggak bunga? Itu apa temanya kita lagi bunga soalnya. Oke. Pembahasannya. Jadi kolasenya jadi elemen kalau nggak gini, elemen yang utamanya bunga, tapi kalau misalnya kalian mau menambahkan elemen lainnya, boleh gitu. Oke? Nah, di sini di Press Flowers ini banyak yang free-nya ya, terus kalian bisa lihat, apa namanya, kalau misalnya kita pakai banyak yang warna biru-biru gitu, feel-nya kayak gimana, kalau misalnya kita warna yang pink-pink kayak gimana gitu. Kalian bisa kumpulkannya berdasarkan warna Ini juga pakai dulu nih. apa, Kak? Presentation kah? Boleh presentation boleh, mau pakai poster juga boleh. Kalau poster tuh nanti akan lebih, mana, poster itu kayak gini poster. Bisa begini, bisa vertikal ya. Jadi boleh boleh horizontal, boleh vertikal. Kalian pakai, yang paling kalian suka. Misalnya kayak, "Aduh Kak, aku nggak suka presentation tuh terlalu, apa namanya, lebar gitu ya, aku mau yang kotak aja." Boleh. Jadi kalian, apa namanya, nanti kalian, coba-coba sendiri sukanya yang mana. Kak, izin Kak, Figma-nya ternyata kalau misalnya dibuka sama Zoom, dua-duanya lemot. Oh, oke, oke. Jadi mau dibikinnya nanti? Iya, abis Zoom aja, jadi biar langsung. Oke, boleh, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini. Ini kalau kayak press flower gini jadi kayak scrapbook gitu ya. Jadi kita, apa namanya, feel-nya kayak, vintage-vintage gitu. Karena, bunga-bunganya udah di-preserve gitu, udah dikeringin, udah di-press. Nah, kalau yang watercolor gimana? Watercolor juga nih, watercolor kebanyakan itu ya, kebanyakan pro elemennya. Tapi ada juga ding, yang enggak. Kita bisa kumpul-kumpulin dulu bunga-bunganya.
Oh, ini ada yang udah komposisi ya. Jadi ini udah kayak udah dibuat karangan bunganya gitu. Yang watercolor. Sampai di sini ada yang bingung nggak dalam proses mengumpulkan bunga-bunganya? Ini kakak pilih yang ini aja, yang free aja. Terus kalian bisa juga cari daun-daunannya ya. Jadi Nanti watercolor sih leaf. hasilnya kayak kertas berbunga-bunga ya. Iya, jadi kita Ini bisa kalau kayak contoh misalnya yang mau bikin kertas kado atau apa. oh bisa, bener. Kalau kayak gini bisa ya, kertas kado. Kita bisa apa namanya? Kita kumpulkan daun-daunannya juga buat kasih warna hijaunya. Tuh. Ini kalau kita watercolor ya. Jadi apa namanya? Kita kumpulin dulu semuanya yang kita bisa dapat elemennya. Setelah itu baru nanti kita susun. Susun kita arrange bunga-bunganya, kita susun kolasenya gitu. Ini banyak kayak ranting-ranting gitu ya gambarnya ya. Ini kalau misalnya kita pakai banyak warna kayak gini jadi kayak autumn gitu ya, fall season, kayak musim gugur warna-warnanya. Nah, oh sambil milih ini juga kalian mungkin udah mulai bisa kayak menentukan ya, aku mau tema warnanya seperti apa gitu. Jadi misalnya, aku kali ini merasa feeling happy gitu, aku pilih warna bunga-bunga yang cerah ceria, terang warnanya. Tapi kalau misalnya kayaknya, aduh aku kayaknya hari ini rasanya rada mellow, bisa pilih warna-warna bunga yang sesuai dengan, feeling kalian. Jadi sambil kalian milih tuh, kalian bisa kayak apa ya, sambil mengikuti rasa hati kalian gitu kayak, pengen yang seperti apa ya gitu. Nanti dari, apa, try to open up gitu. Nanti dari pilihan apa, dari perasaan kalian sambil bikin-bikin gini, apa, keluar hasil karyanya seperti apa gitu. Kayak reflektif juga gitu bisa. Jadi kadang-kadang membuat karya digital nggak harus kayak, teknikal tapi juga bisa, dibikin mirip-mirip kalau yang apa, kalau di non digital ya. Walaupun beda feeling-nya pasti kalau misalnya kita, membuat dengan tangan kita sendiri, motong-motong, milih-milih, nempel-nempel, pasti bakal lebih berasa sih, gitu. Ini kalau misalnya, digital ya. Kalau misalnya yang ini, yang foto, nanti kita lihat. Ini kalian pilih-pilihnya jangan gonta-ganti kayak Kakak ya, Kakak cuman contohin, apa namanya, contohin aja. Kalian nanti bisa bikinnya, apa, ada yang ada tangkanya tapi bingung mau masukin nanti gimana. Ambil dulu aja. Ini bunga mataharinya bagus ya. Kak, Iya, ada yang mau tanya? ini nanti bikinnya cuma kayak bunga-bunga gitu ya? Atau bisa Iya, di ditambahin? kolase. Oh, boleh juga kalau misalnya kamu, merasa kayak, "Oh,
aku mau tambahin apa namanya tulisan gitu ya. Misalnya kamu merasa, sorry, ini kalian bisa pilih tulisannya di sini ya, atau kalian bisa tambahin kata-katanya, teksnya sendiri. Misalnya kayak gini, aku mau ini melambang, misalnya tentang cinta gitu, love gitu ya. Kita bisa bikin karya yang seperti ini untuk poster gitu ya. Kita bisa bikin karya yang seperti ini. Kita bisa pilih itunya yang lebih tebal misalnya ya. Misalnya kayak gitu terus kita gabungin bunga-bunganya di sini gitu bisa. Ini kalau misalnya kalian ada elemen yang ketumpuk-tumpuk kadang-kadang kan susah milih bawahnya ya. Jadi bisa digeser dulu. Ini bisa ini untuk tulisan ya. Bisa kita ganti-ganti thickness-nya. Kita lihat apa caranya dari sini effects. Oke. Kita mungkin ambil warna coklat misalnya. Aku mau yang kayak pink juga. Terus kita gabungin bunganya di sini. Ini posisinya bisa kita masukin ke to back gitu. To back. Terus bisa juga kita lock elemennya. Oh, sekarang sudah ada layer. Oh, this is new. Ini layernya bisa Udah mulai kayak diatur-atur Figma ya. juga ya Kak pakai layer. Iya, heeh. Nah, kita bisa taruh di belakang. Terus Layer apa tuh namanya? kemana, Kak? Layer itu kalau misalnya kita di karya apa namanya? Bukan digital, beneran pakai kertas beneran, misalnya kalian punya kertas terus Bukan kalian kalau digital. kertasnya Kalau layer digital. pertama Ya. tempel kan, ada lagi Audrey gitu, ngerti. Ini maksudnya cara munculin layer Iya, di Canva tuh kayak apa? bener, iya. Oh, cara munculin layernya tadi ya? Di mana ya tadi ya? Position Kak, position. Position. Oh, position. Oke, terus kita bisa apa namanya? Kita bisa taruh misalnya di sini. Misalnya ini nggak cocok bisa dibuang atau mau dikecilin taruh di pinggir sini atau gimana gitu. Jadi apa namanya? Kita bisa menggunakan phrases atau kalau misalnya kalian mau pakai quotes misalnya itu juga bisa apa ya? Ada yang kalian mau tulis misalnya kata-kata kakak. Misalnya kalian mau menggunakan tema Ophelia yang kemarin, kalian bisa mungkin menuliskan quotes misalnya ya, tuliskan quotes misalnya, terus ini kakak cuma maksudnya salah satu art form yang kalian Ini bisa walaupun pakai. temanya bunga bisa pakai daun-daun juga. Bisa kan nyambung ya bunga dan daun dan kalau misalnya kalian pakai apa namanya? Kalian menggunakan di dunia itu juga bisa pakai daun-daunannya kan untuk hiasannya gitu. Jadi boleh. Ranting-ranting juga bisa. Pine cones misalnya kalian apa namanya? Pine cones tau kan? Pinus itu juga bisa. Kita ambil lagi ke elemen misalnya, kita bilang pine cones. Misalnya kita mau pakai kayak gitu. Juga bisa tambah-tambahan. Ranting itu apa? Twig.
gitu ya. Misalnya kayak gini-gini gitu juga bisa kok. Atau kalian mau tambahkan misalnya pakai hoop seperti ini buat tempat merangkai bunganya gitu ya, itu bisa juga. Jadi ada elemen-elemen yang bisa kalian pakai buat apa namanya, meletakkan bunga-bunganya gitu. Jadi framing-nya ya, bikin frame-nya. Ini contoh ya, jadi kakak rada-rada buru-buru di sini, tapi kalian apa, buatnya bisa lebih santai gitu. Kakak buru-buru karena menunjukkan macam-macam cara. Maksudnya ada macam-macam jenis bunganya gitu, jangan dicampur. Untuk kalian eksplorasi dengan lebih santai ya, jangan terburu-buru. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk apa ya? Ini harusnya relaksasi gitu. Jadi apa nempel-nempel, terus jangan terburu-buru gitu. Jadi kalian harus tenang, enjoy melakukannya. Nah ini kayak gini nih, itu kita bisa pencet kontrol bisa kedepankan atau bisa pakai position tadi dinaikkan posisinya. Jadi dari bawah yang tadinya ketutupan kayunya bisa dinaikin gitu. Jadi kalian pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Supaya bisa apa ya, dapat feel-nya gitu. Oh, ternyata kalau misalnya aku pakai terlalu banyak warna kurang bagus, mungkin pilih Jadi Mas pengen kalian buat, warna-warnanya. tapi ternyata di akhir Mas belum saya gitu. Kenapa? Maaf. Tadi siapa yang ngomong? Sorry, ngomong apa? Kakaknya nggak kedengeran. Terus ukuran juga kalian bisa bermainkan ya. Jadi misalnya bisa bunga, ya jangan bunganya misalnya kalian pakai di sini juga double-double gitu, jangan bunganya ukurannya sama. Satu dikecilin, diputer-puter gitu. Supaya karyanya lebih apa ya? Lebih dinamis, lebih dinamis ya. Kayak gitu. Ini pelan-pelan ya kalian, jadi maksudnya apa, dicoba-coba dan kayak, aduh cocok nggak ya gitu, diputar-putar. Emang harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nih, ini contoh-contohnya ya, kalau misalnya kalian mau pakai quotes-nya pakai yang di foto-foto ini kan lebih vibrant bunga-bunganya, itu boleh juga. Jadi kalian pilih yang baik. Kak, kalau gitu aku boleh izin lift nggak, Kak? Biar aku bisa mulai kerjain. Boleh, boleh, boleh. Silahkan, Ken. Makasih. Heeh. Oke, atau ada yang lain juga yang mau izin live untuk mengerjakan juga boleh ya, misalnya terlalu berat Zoom-nya dan Canva-nya dipakai bersamaan, itu bisa. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Bagaimana menggunakannya? Tidak ada? Tidak. Semuanya tidak ada ya? Semuanya oke ya? Kak, itu yang harus Kenapa? Siapa yang tanya barusan? Sorry. Halo. Suara kakak masih kedengeran kan ya? kok. Masih, Oke, tadi mau tanya apa? Kak. mungkin enggak ya. Iya. Enggak ya, nggak nanya ya? Oke.
Ini kalau misalnya kalian, "Ah, Kak, aku nggak mau warna-warni," misalnya aku mau satu jenis bunga aja, putih misalnya, bisa loh ya. Jadi, benar-benar, apa, terserah kalian gitu. Jadi jangan jangan dibatasi, Kakaknya di sini nyoba-nyoba pakai apa, terus kalian ikut-ikut, rame-rame misalnya. Jangan jangan, harus ikutin feeling kalian, su sedang merasa seperti apa, gitu. Kak, kalau selain ditambah tulisan gitu, ditambah gambar-gambar lain boleh? Boleh boleh. Kamu ada kepikiran tambah apa, Mahes? Belum tahu. Hmm? Belum tahu. Kalau yang, di sini kan Kakak gabungkan dengan kayak misalnya koran gitu, terus, kayak washi tape ada nggak ya? Paper paper Ya, ya, kata sobek. washi iya, kertas sobek-sobekan gitu, karena, ini style-nya kan kayak gitu ya. Terus ada tulisannya nanti bisa bisa apa namanya, ditambah-tambahkan, pakai eee, love is eternal misalnya, terus kita taruh di sini, gitu. Terus, apa kata-kata lagi di mana gitu. Jadi kalian bisa, apa namanya, bermain dengan, kalian mau membuat karya, feel-nya seperti apa gitu. Sobekan. Oh, terus ada yang namanya burlap, apa, karung goni tau nggak? Itu juga suka dipakai, karung goni, foto ya. Nah, kayak gini juga kan, pernah lihat kan? Ini juga suka dipakai banyak kan? Ini kalau misalnya kita Itu kayak, boleh "Kak, aku bikin maunya pakai." yang kayak kartun-kartun aja, gak usah kayak Boleh boleh. Jadi bunganya mau yang kartun-kartun aja? iya kartunnya maksudnya bukan kartun gitu lah, maksudnya kartunnya kayak lukisan. Boleh, ini kayak gini misalnya, ini kan kayak lukisan. Kalau kayak gini bisa kalian tambahin. Jadi kayak karya lukisan gitu ya, misalnya ini background-nya gitu. Aku di lift ya, Kak. Makasih. Kenapa? Iya, boleh. Seperti ini kah maksudnya? Iya Kak, mirip-mirip gitulah. Boleh, iya, boleh banget. Dan, background-nya kalau misalnya kalian pikir, "Ah, Kak, ini background-nya tuh bunga yang ini jadi nggak kelihatan nih, karena pakai background-nya warnanya mirip." Kalian bisa bermain dengan transparansinya. Jadi background-nya yang kayak watercolor gitu bisa kalian, apa, tipisin, jadi nggak gitu kelihatan, gitu. Jadi warna bunga-bunganya bisa lebih, keluar, gitu. Bisa bisa. Jadi nanti hasilnya ini kayak lukisan, boleh banget. Oke, dan tulisannya pun warnanya juga bisa kita, bikin supaya lebih, nyambung gitu, menyatu sama, lukisannya, boleh banget. Boleh ya. Terus kalau kalau digital tuh enaknya bisa copy and paste. Jadi misalnya kalian kalian pilih banyak-banyak nih ya, kalian pilih bunga-bunganya yang di sebelah sini aja, misalnya. Nah, ini udah kepilih ya, bisa kalian grup grup, kemudian bisa di-duplicate, klik 2 tuh, terus udah gitu kalian bisa puter ke sini, jadi deh kayak gini. Jadi lingkarannya udah lebih penuh kan, gitu. Nah, terus tinggal diisi lagi sebelah-sebelah sininya diisi apa, gitu. Atau kalian juga misalnya, "Aduh Kak, aku nggak mau ah kalau misalnya ini sama banget," gitu. Nggak apa-apa, bisa kalian, apa namanya, atur-atur, gede kecilnya, jadi kelihatan, ini dan itu nggak sama plek kayak diputer gitu, bisa. Gitu, jadi kita bisa bermain di sini ya, karena kita, karyanya digital. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah ada yang mau bertanya? Udah jelas semua ya? Jadi hari ini kita akan membuat karya digital, eee, dengan bunga-bunga. Bisa membuat dengan watercolor atau model foto,
atau scrapbook pakai bunga-bunga kering, atau yang lain-lain lagi juga bisa ya, doodling atau apa, Kakak belum sempat ngasih contoh. Nah, nanti setelah kalian kumpulkan bunga-bunganya, kalian apa ya, rasakan kalian tuh sekarang sedang merasa apa. Jadi bisa memilih bunga-bunga yang warnanya cocok dengan perasaan kalian, terus apa yang mau kalian ekspresikan dari karya ini. Misalnya ini Kakak kok milihnya love love love, mungkin lagi feeling happy gitu ya, merasa dicintai. Nah, itu bisa kalian tuliskan di sini gitu. Kalian bisa masukkan perasaan kalian, terus pesan yang kalian mau kasih itu dengan tulisan bisa dimasukkan ke sini gitu. Pesan-pesannya apa, tulisannya apa. Nanti setelah jadi di-screenshot masukin di grup Tele ya. Gitu. Kalau flower paper ada nggak ya? Flower paper? Iya. Flower paper tuh kayak kertas kado atau apa? Mungkin itu kayak apa yang dari majalah beneran gitu. Dari majalah beneran. Nggak ada ya. Maksudnya dari majalah beneran tuh seperti apa? Jadi kan misalnya ada majalah kayak jualan bunga gitu. Habis itu udah dipotongin, jadi kelihatan ada bekas kertas di belakangnya. Oh, berarti kayak itu bisa kalian akalin pakai ini nih, pakai frame. Di sini ada yang namanya frame ya, frame. Terus kalian bisa pilih kayak begini nih. Ini kan kayak potongan ya, Iya. kayak seperti ini. Terus kalian bisa cari flower. Terus kita kan cari kayak di foto ya, maunya foto kayak di foto majalah gitu ya. Misalnya bunganya kayak foto di majalah, misalnya kayak gini gitu ya. Terus dimasukin ke sini, gitu. Seperti ini kah? Kayak foto yang kita potong dari majalah? Ya mungkin mirip sih. Berarti Mirip, kalian bisa cari-cari. kalau enggak ya pakai yang dari grafik itu dikasih shadow di blue-nya di inulin. Ini kayak apa tuh kok? Kok kayak dirobek gitu tuh kak? Iya, ini pakai frame kayak dirobek. Jadi kita ulang lagi ya, kita pakai frame. Terus di frame-nya itu bisa pilih yang scrapbook. Nanti dari frame, kok nggak ada? Atau torn. Nanti kok langsung ketemu ya? Nah, ini ada frame yang kayak sobek-sobek gitu loh. Jadi kalian bisa pilih frame-nya, kemudian kalian pilih fotonya, terus tinggal dimasukin ke situ gitu. Nanti hasilnya akan kayak kertas sobekan. Gitu. Ini juga misalnya kita bisa, kalau di foto juga ada tuh yang kayak kertas-kertas sobekan tuh. Kalau ke gunting rapi pakai gunting itu gimana ya? Beda lagi mungkin ya? Kalau mau digunting yang rapi, kertas atau foto? Ya bunga yang foto itu kan di atas, habis itu dipotongnya ini kan rapi kayak gunting seperti gitu. ini kan. Ini kan bunga yang rapinya kayak gini kan. Kayak ini kan bunga foto tapi dirapiin. Seperti ini maksudnya. Sama ada line art-nya. Mungkin sama bisa ada- pakai yang shadow tadi mungkin. Boleh. Dicoba aja. Nah, ini kita bebas ya ekspresinya ya. Namanya art itu kan jangan dibatasi. Jadi kita cari aja di elemen. Kalian cocoknya mau pakai apa. Kalau misalnya kayak mau pakai tali, Kak, bisa nggak? Bisa. Kalian misalnya mau pakai tali, dimasukin. Kok mau pakai tali nih, Kak? Terus bunganya dikelilingin ngelilingin tali gitu. Boleh banget. Jadi Canva itu library-nya banyak ya. Jadi elemen-elemennya banyak. Itu buat kita bikin kolase dipuas-puasin bikinnya gitu. Biasanya kalau aku bikin scrapbook itu aku langsung gunting dari majalahnya, jadi kelihatan goyang rapi tapi tetap aja kayak ngepas bunganya gitu. Iya, oke. Iya, kita kalau misalnya mau kayak gitu ya kamu kalau mau rajin, kamu gunting dari majalah terus difoto. Nanti di-upload di sini. Kalau mau rajin.
lebih repot ya. Kalau misalnya itu ya ambil dari apa yang ada di elemen. Gitu. Oke, jadi jelas ya apa tugasnya hari ini apa dan selamat berkreasi. Kelas kita sampai di sini dulu. Kalian apa namanya take time buat bener-bener kerjain. Jadi kalau bisa jangan sambil nge-zoom ya. Jadi konsentrasi mengerjakan. Kakak sudah kasih tahu cara-caranya tadi. Kalian bisa apa namanya habis ini kayak sambil apa ya berefleksi sambil merasakan sambil membuat gitu supaya hasil yang dihasilkan tuh benar-benar pas gitu. Kalian lagi merasakan apa, kalian membuat apa. Oke? Kalau bisa bereksperimen dengan warna ya. Jadi misalnya kalian pakai yang merah-merah semua atau pink-pink semua atau dengan beda-beda apa namanya misalnya ada merah terang, merah gelap gitu. Dicoba hasilnya jadi seperti apa feel-nya gitu. Jadi ekspresi mumpung ini kan tinggal mungutinnya gratis ya gambar-gambarnya ya. Tinggal diambil gampang gitu. Jadi kalian bisa membuat beberapa karya kalau bisa. Oke, atau boleh juga misalnya ya kalian, misalnya ini love gitu, terus, kalian ada yang, misalnya feeling sad atau angry gitu. Nah, kalian bisa bermain di situ, bunga-bunga yang di sekelilingnya warnanya apa gitu, kalian ganti. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi kelas ini ya, supaya kalian bisa langsung membuat dengan lebih konsen. Oke? Oke, Kakak. Oke, sepi nih. Kayaknya pada nganu ini, apa namanya, pada membuat Lagi sibuk bikin ya? Kalau Oke. aku sama bikin nanti Oke, sip beda sip. di Oke. Nanti Kakak tunggu hasilnya di grup ya. Oke, Bye jangan lupa semuanya. ya dikirim ya di Terima kasih. Terima email kasih, Kak. Oke. terima kasih. Oke, bye. Terima Iya, kasih. bye semuanya. Bye bye. Tante Vera, terima kasih. Izin live. Bye, sama-sama. Bye bye. Terima kasih, Kak.